الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bunuh orang, penjahat yang harus dibunuh dong. Gimana sih? Dari situ nggak boleh disama-samakan. Lu perang emang nggak boleh membunuh. Perang terus ketemu musuh, hai sayang, hai bro, gitu doang kalau perang. Lu gimana sih? Manusia itu sama dengan manusia pada saat itu. Lu kalau perang nggak boleh bunuh, perang. Perang kritik-kritikan aja perang. Dia mau kabur dari ayat itu. Sebenarnya dia mau kabur dari ayat itu. Lari ke sana, lari ke sini, dia mau kabur. Jangan tergiring. Ayo, yuk kita bahas mengenai ayat itu. Iya, okay? Atau anda berbicara dulu. Silakan bicara dulu. Silakan Anda bicara dulu. Saya diam. Bukan? Kita diam, lu diam. Gimana sih lo? Yo. Udah ya, oke. Okay. Iya. Mute dulu deh. Seperti saya waktu saat Anda ngomong tadi, saya mute diri saya. Anda bisa mute? Oke ya, jangan dipotong ya. Begini bos, Anda mau menggiring kemanapun, saya tetap fokus kepada topik pembicaraan, yaitu ayat yang berbunyi meminjam tadi. Ya kan? Anda membilang panutan, saya bawa ikutin permainan Anda dengan panutan. Tapi Anda ngeles lagi. Dia bilang itu bukan manusia, kalau itu kan manusia, ya kan? Oke, saya ikutin Anda. Kesana kan dia janji, jangan ngomong dulu. Lagi-lagi ini aja deh, saya ajak logika Anda untuk berpikir ya. Saya tertuduh pencuri di pengadilan, terus saya ngomong sama Pak Hakim, saya bukan mencuri, saya meminjam. Pasal sudah berjalan, sudah ada BAP bahwa kata meminjam tersebut sudah gugur dengan sendirinya karena tidak memenuhi syarat daripada kata meminjam. Kenapa saya bilang gugur dengan sendirinya? Karena definisi meminjam itu adalah memenuhi unsur atau tidak, yaitu ada benda atau objek yang dipinjam, ada subjek yang meminjam, dan ada kehadiran pemilik benda tersebut untuk dipinjam. Paham nggak Anda sampai situ? Saya sudah bilang dari tadi, pemikirannya bukan sampai di situ, bukan di situ di kita dalam pemikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menghancurkan bait suci pun dia punya hak. Lah, masa Tuhan pinjam keledai, gimana sih ah? Loh, kan Tuhan, kalau Tuhan diciptain keledai, Tuhan itu bukan minjam keledai. Tuhan bukan minjam keledai, tapi Tuhan ciptain keledai. Lah masa buat kendaraan aja, buat kendaraan itu Tuhan butuh keledai. Kalah sama Sun Gokong bisa naik awan. Ini keledai dipinjam Tuhan. Ini gimana sih lo otak lo? Gimana sih otak lo? Masa Tuhan pinjam keledai? Emang Tuhan nggak bisa ciptain keledai? Emang Tuhan lu nggak bisa ciptain keledai? Emang Tuhan lu nggak bisa ciptain keledai? Masa keledai aja dicolong, dimaling? Masa dimaling? Minjam nggak izin, nggak pernah dikembaliin, nggak tanpa setahu pemiliknya. Itu namanya maling, bukan minjam. Kalau minjam itu, iya. Menghidupkan orang mati bisa. Masa keledai aja dipinjam tanpa dipinjam katanya terus nggak pernah dikembaliin. Itu apa namanya Tuhan? Apa namanya itu? Itu bukan Tuhan, itu Tuhan KW. Itu namanya Tuhan KW. Masa minjam keledai? Gua aja nggak perlu pinjam keledai. Gua bisa beli itu keledai. Ngapain Tuhan minjam keledai? Masa Tuhan minjam keledai? Illallah Rasulullah. Iya miskin amat Tuhan lo. Masa keledai aja buat perjalanan terus dipinjem. Emang Tuhan lo nggak bisa mampu ciptain keledai? Kan katanya Tuhan lo pencipta alam semesta. Masa ciptaan keledai aja nggak bisa? Ciptaan ini Tuhan KW namanya, Tuhan KW. Terus ada Tuhan yang masa Tuhan yang
Tuhan itu pencipta alam semesta. Masa buat perjalanan sama Sungokong aja kalah. Sungokong dalam film itu bisa lewat angin, lewat awan. Nah ini Tuhan minjam keledai. Masa itu Tuhan dia pinjam keledai? Gimana sih? Masa Tuhan pinjam keledai? Ini Tuhan apa ini? Panas kasih dulu, Pak. Iya, masa Tuhan pinjam keledai? Masa Tuhan pinjam keledai? Emang Tuhannya tuh miskin. Bilang sama ini, biar kau kasih duit, jangan minjam keledai. Jangan minjam keledai, biar kau kasih duit. Jangan minjam keledai. Jangan minjam, beli, kau kasih duit. Begini. Gua kasih duit, jangan minjam. Gua kasih duit supaya Tuhan lu nggak minjam keledai. Ini Tuhan yang ciptain alam semesta, yang katanya ciptain emaknya, buat kendaraan aja minjam keledai. Ini Tuhan KW namanya nih. Tuhan KW. Tuhan KW namanya. Nanti gua kasih duit, lu kasih sama Tuhan lo buat beli keledai. Masa Tuhan pencipta alam semesta buat perjalanan aja kalah sama Sungokong itu di film gua lihat dia itu naik awan lah sama Monkey King itu bisa terbang lah. Tuhan buat perjalanan aja meminjam keledai orang tanpa si izin. Sungguh. Masa Tuhan aja itu keledai sama anaknya, itu keledai sama anak keledai betina sama anaknya kan. Nah itu dikemanain anaknya tuh, dikemanain anaknya. Masa Tuhan yang pencipta alam semesta gua tepuk jidat gua. Masa Tuhan yang mencipta alam semesta buat perjalanan aja mesti minjam keledai, nggak pernah dikembaliin, nggak pernah minta izin, nggak pernah minta izin. Itu 2 ekor loh keledai yang diambil. 2 ekor keledai diambil. 2 ekor keledai diambil sama Tuhan. Di Sungokong. La ilaha illallah. Keledainya gini. Tuhan yang menciptain alam semesta ini buat butuh perjalanan terus ngambil keledai tanpa izin. Gua kalau ngambil punya orang, gua ngambil motor orang, gua tanpa izin, pernah mengembaliin, itu namanya maling namanya. Kecuali gua minta izin, gua kembaliin itu motor, baru bukan maling namanya. Tapi ketika gua ambil itu motor orang, tapi bersyukur Bang. Bersyukur Bang. Untung udah keburu disalib. Iya, kalau belum disalib kena pasal berlapis ya. Ini berlapis. 362 sama 363. Iya. 362 sama 363. Untung keburu disalib. Iya. Enggak segini. Saya ngambil motor orang tanpa izin, tanpa mengembalikan. Apa namanya tuh? Tahu. Enggak, saya ngambil motor orang. Assalamualaikum. Salam. Bang Urof. Kalau saya ngambil motor orang, saya bawa motor orang tanpa izin, tanpa mengembalikan, apa namanya? Ya, Pak Emil gua gebukin. Gebukin kan? Pak Emil gua gebukin kayak gitu. Itu kan bukan gua kan? Nih ada Tuhan yang cipta alam semesta buat perjalanan aja minjam tapi nggak pernah ngembaliin, itu namanya maling. Jangankan itu, jangankan keledai aja nggak bisa diciptain. Jangan keledai aja dia nggak bisa ciptain. Keledai aja dia nggak bisa. Kalau gua bawa motor lo, gua bawa motor lo, gua suruh anak buah gua, Bang, ambil motornya si Ji yang ada di persimpangan. Kalau ada orang yang punya, bilangin gua butuhin. Nggak pernah izin sama lo, Ji, nggak pernah ngembaliin. Apa namanya, Ji? Rokin di depan jalan raya. Ini masa Tuhan yang ciptain alam semesta. Ini
ngambil ini nggak pernah izin, nggak pernah ini apa namanya ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya gini loh, ada si Dewa nih, ada si di sini nih. Dan ini gua lah. Lu ini dalam Matius 21 ayat 2 sampai 7, Yesus mengambil keledai orang itu dia minta izin atau dia ada minta izin, kemudian apakah pernah ada ayatnya dikembaliin? Iya Pak, minum air dulu Pak. Ya, ada pernah dikembaliin nggak? Ya. Hah? Ada dulu. Dalam Matius, iya. Tapi itu Yesus itu pernah minjem izin nggak ke pemiliknya saat Pernah izin nggak pemiliknya? Matius 21 ini. dibalikin nggak gitu. Ini. Ya. Ah. Soal mengambil keledai itu sebetulnya ya sudah kian dinubuatkan di perjanjian lama itu Pak. Artinya sudah ketentuan Tuhan itu. Pak, nggak masuk di Keledai orang diambil. saya nggak masuk di pemikiran mereka itu. Di mana dalam perjanjian lama? Di mana dalam perjanjian lama suruh ambil keledai orang? Di mana perjanjian lama? Selalu kayak Di mana dalam perjanjian lama, Bang Levi? Di mana dalam perjanjian lama suruh ngambil keledai orang? Tegakkan kepada mereka ini. Iya. 9 Pak, Zakaria pasal 9 Ya, ayat suruh 9. ngambil Zakaria apa? Suruh ngambil keledai orang ya? Baca di situ Pak. Zakaria apa? Zakaria 9. Sampai mencuri aja dibunuh-buatin, Enggak, Zakaria apa? Aku mau kerja. 9 ayat 9. Zakaria apa? Izin. 9 ayat 9. Ada 9 ini. Berarti ada suruh ngambil keledai orang ya? Baca di situ Pak, baca di situ. Jangan Oke, ya. sendiri. Nah, baca di situ ya. Nah, ini bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat saja datang kepadamu Adil Jaya, dia melembut dan mendengar seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ini keledai ini ada nggak dibuatin ngambil keledai orang? Apa Pak? Kalau di dalam Matius 21 itu kan yang diambil keledai orang. Nggak minta izin lagi. Emang ada nubuatnya ngambil keledai orang? Baca di ayat 9 itu. Iya, ini udah terbaca ini. Bersorak-soraklah dengan nggak ada di sini. Ini cuma tentang dia Yesus mengendarai keledai, bukan ada nubuatan ngambil keledai orang. Nah, yang ada di Matius itu penggenapannya itu Pak. Ya, artinya penggenapan dari Zakaria pasal 9 ayat 9 itu penggenapannya di Berarti Matius. iya, penggenapannya ngambil keledai orang. Bapak nggak ngerti Pak. Bapak nggak ngerti. Nggak, bahasa. ini kita baca dia, kita Bible kita gini ya, kita baca dia 21 ini, kita baca ini. Begini Pak. Ini. Saya sarankan sama Bapak. Kalau Bapak di sini hanya mencari kemenangan. Bukan kemenangan, saya coba baca ketika Yesus sudah melihat laut dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Mencoba cari kebenaran, bukan Anda baca semua ayatnya. Iya, kita baca ya, kita baca semua ya. Iya, ya saya baca ini. Iya. Iya, kita baca ini. Kapan kembali ini? Dengan pesan pergilah ke kampung yang depanmu itu dan di situ kamu kita baca ini akan segera menemukan seekor keledai betina yang tempat dan anaknya yang ada dekatnya. Ini anaknya ya, yang tadi yang muda, yang ini pakai anak. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada ya orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, kapan Yesus mengembalikan? Kapan Yesus mengembalikan keledai itu? Anda bilang menyuri itu? Kenapa Anda bilang menyuri? Oke, kapan Yesus mengembalikan? Kenapa Yesus? Kapan Yesus mengembalikan? Kapan Yesus mengembalikan? Bang Fox. Definisi meminjam itu apa? Tadi Tuhan tidak mengembalikannya. Iya, kapan Yesus mengembalikan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Anda sudah baca bahwa Tuhan akan Ya, mana ayatnya Yesus mengembalikannya. mengembalikan? Mana ayatnya Yesus mengembalikan? Anda baca yang di bawahnya, Mana Pak. ayatnya? Saya nggak ada ayatnya. Ya Anda baca tadi. Di mana ayatnya Yesus mengembalikan keledai itu? Di mana ayatnya? Coba Anda baca ulang ayat tadi. Coba Ya. Anda baca lagi. Anda jangan Pergilah ke emosi kampung dulu. yang Baca depan itu dan baik-baik.